Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usep Aziz Solihuddin, mahasiswa Universitas Terbuka Cabang Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Prodi Ekonomi Syariah. Nomor induk mahasiswa 051445914. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tugas ketiga dari mata kuliah aplikasi teknik dan komunikasi, yaitu mengenai identifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Menurut Doxiadis, ada dua bentuk dasar perkembangan sebuah kota. Yang pertama adalah pertumbuhan dan yang kedua adalah transformasi. Pertumbuhan sendiri berbeda dengan transformasi, di mana transformasi mempunyai definisi adalah perubahan yang terus-menerus untuk meningkatkan nilai dan efisiensi. Proses transformasi terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, penetrasi, yaitu masuknya sebuah fungsi baru ke fungsi lama. Kemudian yang kedua adalah invasi, ada fungsi baru yang mulai membesar, akan tetapi belum mendominasi fungsi yang lama. Tahapan ketiga adalah tahapan dominasi, di mana proporsi fungsi yang baru mulai menguasai atau mendominasi fungsi yang sudah ada. Dan yang keempat adalah tahapan suksesi. Tahapan ini sudah mulai, fungsi baru sudah mulai mengganti fungsi lama dan menghilangkan fungsi yang sudah ada. Transformasi berdampak pada sosial, budaya, ekologi, dan perubahan struktur kota, di mana hasil yang dirasakan pada proses transformasi dalam sebuah kota adalah perubahan ekonomi di kota itu sendiri. Perubahan seringkali menimbulkan permasalahan, di antaranya adanya konflik penggunaan lahan, kemudian berkurangnya ruang hijau, dan perubahan sosial ekonomi. Untuk itu, identifikasi guna lahan menjadi penting untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut. Identifikasi guna lahan diantaranya adalah guna lahan berfungsi atau guna lahan adalah fungsi dominan suatu kawasan. Kegiatan dari identifikasi guna lahan adalah aktivitas pemanfaatan ruang pada parsil, dan contoh dari kategori guna lahan diantaranya adalah lahan perumahan, lahan komersil, lahan industri, ruang hijau, kawasan lindung, dan lain-lain. Tujuan dan sasaran survei adalah sebagai berikut. Tujuannya yang pertama, pemahaman karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Kemudian yang kedua, identifikasi variasi kegiatan dalam setiap guna lahan. Dan yang ketiga adalah identifikasi kegiatan yang berkembang atau identifikasi tren terbaru. Sasaran dari survei yang pertama, karakteristik guna lahan Kota Bandung bisa teridentifikasi. Yang kedua, variasi kegiatan dalam tiap guna lahan bisa diketahui, dan yang ketiga, karakteristik perkembangan kegiatan baru bisa terpetakan. Laporan akhir yang merupakan keluaran dari survei ini yang siap untuk digunakan adalah perencanaan tata ruang, kemudian evaluasi kebijakan, dan pemantuan transformasi kebijakan. Lingkup kegiatan wilayah survei yang dilakukan adalah wilayah Kota Bandung yang meliputi atau terbagi menjadi 6 wilayah pengembangan, dan durasi kegiatan yaitu selama 1 semester ke depan. Pendekatan pelaksanaan tahapan surveinya yang pertama adalah memahami permasalahan, kemudian menentukan kebutuhan data, menentukan populasi dan sampel. Yang keempat, menyusun dan memilih instrumen survei. Yang kelima, pelaksanaan survei dan penerapan etika survei. Yang keenam, mengolah dan menampilkan data, dan yang ketujuh adalah interpretasi hasil. Organisasi kegiatan, langkah perorganisasian tim, kita perlu menyusun proposal kegiatan, kemudian menyusun kebutuhan data dan sumber data, tentu dari sumber yang valid. Kemudian yang ketiga, melakukan pencarian data,
yang keempat menyusun anggaran, dan yang kelima mengurus perizinan. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk mengidentifikasi guna lahan untuk memahami transformasi kota. Hasil identifikasi guna lahan ini diharapkan bisa mendukung keputusan penataan ruang kota di Bandung. Kami tampilkan visualisasi data seperti ini di Kota Bandung. Lahan pemukiman sekitar 40%, kemudian lahan untuk pendidikan ada sekitar 8%, lahan untuk industri sebanyak 10%, lahan untuk ruang tata hijau 12%, kemudian lahan perdagangan ada 15%, dan yang lain-lain sekitar 10%. Demikian paparan kami, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangannya, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.